Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham sektor teh dan beberapa yang di request. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup kembali terkoreksi 0,67% ke harga 7.107 dan transaksi hari ini di 11,1 triliun. Tutupannya di 7.007. Langsung saja ke teknik. IHSG udah ke bawah, akan uji 7.000. Kalau pandangan saya akan uji 7.000. Ya, tensi Israel, Iran, perang juga ya malah nggak terlalu berdampak ke saham-saham komoditasnya. Tadi ada beberapa aja yang naik kan. Saham oil, tapi saham-saham yang big cap-nya habis rebound kempes. Elsa rebound 5% kempes. Medco rebound 4% atau 5% kempes. Yang bertahan tuh cuman energi. Volatilitas tinggi ya. Jadi wajar saham-sahamnya bisa dikatakan gorengan. Dan kondisi sekarang IHSG membentuk 3 candle terakhir itu evening star. Dengan target turun itu uji support 7.030. 7.000. Ya. Jadi menurut saya belum aman IHSG. Tapi ada kan saham-saham yang ngasih profit. Kalau di grup Borneo Trader itu ya sudah dari kemarin saya imbaukan kenaikan 4%, 5%, 6% tuh coba take profit aja. Atau ada strateginya saya biasa tulis di grup Telegram. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu info-info itu bisa join secara gratis lewat Stockbit dengan minimal saldo 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru tuh bisa join. Pilih menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Ya, itu kalau tertarik. Kalau yang punya sekuritas lain bisa masuk lewat link 3 di deskripsi. Pilih grup swing trader kalau tertarik. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk IHSG. Aman nggak? Masih aman harusnya. Mudah-mudahan sideways ya. Kalau pandangan saya masih akan sideways. Jadi kalaupun turun, kemungkinan besar sih nggak jebol. 7.000 ya, kita kasih toleransi sampai ya 7.030 lah. 7.030, toleransinya 7.000 dan mantul. Kemungkinan besar masih sideways. IHSG masih sideways. Jadi itu aja. Lanjut saham pertama. Buka yang ditutup di harga 139 terkoreksi 2,79%. Buka setelah breakout gagal lagi, bertahan malah turun. Jadi kemana arahnya? Ke support akan uji, ke support lagi akan uji 135, 134-nya lagi ya. Jadi saat ini kalau untuk buka wait and see nawar bawah aja. Karena pandangannya kan kalau IHSG ini yang tadi sideways uji support 7.000, 7.030 terus mantul. Seperti itu juga buka. Kemungkinan besar dia akan uji area 130. Coba turunin dikit aja langsung. 130, 132, 134 dan mantul. Ya, kemungkinan besar seperti itu juga pergerakan buka. Jadi sudah tahu kan gambarannya ada potensi ya. Belum pasti ada potensi gambaran sideways. Jadi beli saham-saham dekat support. Lebih menarik. Tapi disclaimer analisa kembali. Lanjut. Goto yang ditutup di harga 63 terkoreksi 1,56%. Goto belum kemana-mana nih. Menurut saya akan uji 60 lagi. Kemungkinan besar akan uji 60 lagi. Jadi kalau mau beli Goto di bawah aja. Jangan beli harga nanggung. Itu aja dulu untuk Goto. Lanjut. IMTK yang ditutup di harga 540 terkoreksi 2,7%. Langsung saja ke teknikanya. IMTK rawan jebol support. Supportnya berapa? 535. Target turun bisa ke berapa? 500. Berapa nih gapnya nih? 580. Nah ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan ini ada pola cup and handle terbalik. Target penurunannya bisa pakai handle-nya. Di bawah 500. Ya deket-deket 500. Jadi wait and see dulu untuk MTK. Nah tunggu minggu depan lah. Saat ini wait and see. Atau lihat 1-2 hari ke depan kalau masih bertahan di atas 540. Nah, lihat dulu 1-2 hari gimana candlenya. Kalau candlenya bagus, solid, walaupun naik tipis bisa entry. Tapi saat ini menurut saya wait and see. Kenapa? Karena dia tutupannya di harga terendah dan analisanya simple. Dia itu kan sempat naik. Kemarin candlenya solid, doji kan bagus. Terus dia naik, hammer ya, bukan doji, hammer maaf. Terus dia naik tuh. Terus kempes ya, itu tandanya memang benernya nggak mau ngangkat. Berarti memang jualan. Simple kan? Apalagi tutupan di harga terendahnya. Gimana kalau yang kayak kemarin 2 hari yang lalu dia tutup di harga terendahnya tapi tiba-tiba rebound. Yaitu lihat 1-2 hari ke depan dulu. Gimana konfirmasinya. Ya. IMTK. Lanjut.
SRTG yang ditutup di harga 1655 terkoreksi 0,89%. SRTG belum kemana-mana nih, tapi wait and see, walaupun dia koreksi 2 hari dengan volume kecil. Tapi ya kalau Bapak Ibu sudah kebeli dan nekat beli dan coba mau beli, yang penting gak jebol 1580 atau 15 berapa nih? 1575. Nah, jangan jebol itu aja. Ya, kalau saya lebih wait and see. Apa? Karena pertimbangannya SRTG minggu ini tuh sudah membentuk lower high. High yang lebih rendah dari high sebelumnya. Apalagi kalau jebol 1575 downtrend. Kenapa? Pola descending triangle, target turun, bottom April 1300-an. Hati-hati ya. Menurut saya untuk SRTG kalau di bawah 1575. Itu aja dulu. Wait and see. Lanjut SCMA yang ditutup di harga 167 terkoreksi 0,59%. SCMA masih oke lah. Kalau SCMA masih oke, kecuali besok atau lusa dia balik ke arah. Kalau Bapak Ibu kebeli harga 167, 170 tuh nggak masalah. Pokoknya ingat 160 jebol pertimbangkan stop loss. Kalau nggak mau menunggu lama. Tapi kalau mau sabar menunggu nyangkut, silakan di hold. Intinya SCMA besok lusa atau minggu depan kalau tiba-tiba terus turun jebol 160 lemah downtrend, harusnya pola seperti ini pelan-pelan dia naik atau minimal sideways. Gak ada tuh membentuk lower low, apalagi jebol 160 untuk SCMA. Itu lanjut WIRG yang ditutup di harga 87 terkoreksi 1,13%. WIRG mulai sideways ya, cuman supportnya jauh 80. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Seharusnya kalau dia bisa tembus berapa? Gak usah muluk-muluk deh ke 96. Kalau dia bisa rebound aja besok. Rebound 1-2% aja udah bagus. Apalagi Jumatnya rebound lagi udah bagus. Pokoknya hijau bagus. Pokoknya kalau bisa di atas 88 aja. Gak perlu menunggu konfirmasi tembus 95. Di atas 88 udah bagus. Menurut saya untuk WIRG. Sekarang memang harga tanggung. Gak dibeli bisa naik. Pas dibeli kalau turun ya itu jauh supportnya. Ya, kembali ke masing-masing bagaimana strateginya. Kalau bingung bagaimana cara beli di harga tengah-tengah ini, Bapak Ibu bisa masuk dengan cara scalping. Gimana cara scalping? Lihat bid offer. Kalau mau belajar bisa di kelas scalping Juli nanti saya akan adakan kelas scalping, itu baca bid offer, trading momentum ya, link tree di deskripsi. Silahkan kalau mau bergabung. Itu untuk WIRG. Lanjut GIA yang ditutup di harga 71 terkoreksi 2,73. Ya ini sentimen Danantara ya. Dan sentimennya itu nanti kalau disetujui Juli itu termin pertama kalinya kalau nggak salah ya. Di invest kan dia minta 8 triliun. Nah 4 triliunnya tuh Juli nanti disetujuinya. Kalau jadi wah ini sih bisa sentimen bagus. Cuma nawar bawah kalau dikasih ya. Di 64 atau turunin aja kita. Sampai 60. Level psikologisnya pas trend line downtrendnya ini ya, yang terbentuk dari 2023, 2 tahun yang lalu. Nah kalau ke 60 tuh coba aja, cuman ini cacing-cacing naga-naga atau ini masih FCA. Tapi FCA bisa jualan kok, kan FCA itu saham dibuka setiap jam 9.55, habis itu buka kedua 10.55, buka ketiga 11.55, buka keempat 14.55, dan terakhir buka kelima tuh closing market jam 16. Ya bisa jualan, nggak masalah, bisa jualan, tetap bisa jualan ya. Jadi nawar 60 63 ya. Itu aja untuk dia. Lanjut MPPA yang ditutup di harga 51 sama harga penutupan hari sebelumnya. MPPA masih Bapak Ibu analisa saya tunggu tembus 5556. Nggak tembus nggak beli, itu aja ya. Kita lihat kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya udah mulai golden cross nggak? Nah, mulai menyempit ke atas ya, dan volume meningkat nih kalau Bapak Ibu perhatikan. Volume meningkat. Kita lihat tembakan mautnya aja nanti ya. Momentumnya lihat kalau dia tembus 55 bisa serius naik. Buy on breakout, buy 55, cut loss 52, 51. Udah pejam mata. Kalau tertarik MPPA. Lanjut MLPL yang ditutup di harga 99 terkoreksi 1%. MLPL, nah ini kan Bapak Ibu. Koreksi volume tipis tapi koreksinya dari 110 dibawa ke 100. Diiris pelan-pelan. Itu kan pasti bingung. Cut loss tapi lihat volumenya kecil. Waduh, kalau rebound besok saya rugi dong. Cut loss.
Seperti itu kan yang Bapak Ibu pasti dalam pikiran. Saya juga seperti dulu. Tapi lihat pelan-pelan dia turun koreksi tapi di bawahnya turun. Ya syukurnya kalau misalnya 1-2 hari ke depan, minggu depan tiba-tiba ditarik lagi naik ke atas. Waduh syukur saya nggak cut loss akhirnya profit. Tapi beda cerita ucapannya kalau ternyata misalnya MLPL-nya terus turun ke bawah. Wah lama di bawah baru 5-6 bulan baru naik misalnya. Ya, nah itu. Jadi saat ini kalau menurut saya ini support harus dijaga. Kalau nekat beli, kalau ada candle hijau besok buy aja. Disclaimer ya, tembus 100 coba buy, disclaimer. Cut loss 93, cut loss 97, 96. Udah 4%, cut loss aja 96. Buy hijau 100 kalau menurut saya ya. Besok kita lihat. MLPL, disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Bovin yang ditutup DG 805 terkoreksi 3,59%. Bovin, waduh jelek downtrend, patah trend uptrendnya. Jadi kemana arahnya? Bisa ke 725 lagi. Tapi view-nya sama nggak sama Big Bang? Sama. Sideways. View lebih panjangnya sideways. Gagal ya. Kita nggak mampu dia breakout 900. Ya itu kuncinya kalau kita beli buy on breakout tuh. Lihat harga-harga kunci. Misalnya 900. Kalau dia tembus baru buy on breakout kan. Ternyata nggak tembus, selamat kan. Kalau ada yang beli duluan, wah rugi kan. Yaitu ada plus minusnya. Yang beli duluan kalau dia rebound profitnya lebih besar. Tapi kalau yang beli duluan dia nggak jadi naik terus turun malah cut loss. Ya seperti itulah. Tetap ada hitung-hitungan risk rewardnya ya. Jadi saat ini Bovin sabar aja kalau Bapak Ibu yang punya nyangkut hold. Dapat dividen juga kan. Price down nanti di 750. 720 kalau berminat untuk Bovin. Tapi kembali lagi disclaimer. Lanjut. Di MMX yang ditutup DG 356 terkoreksi 5,31%. Di MMX downtrend ke bawah, iya jelas ke bawah. Target ke berapa? Persimpangan jalannya 320, 330. Di ke bawah dulu. Wait and see. Di MMX. Kalaupun rebound menurut saya dead cat bond. Tetap rebound sesaat. Terus downtrend ke bawah lagi. Ya di MMX. Yang terakhir film yang ditutup DG 2460 terkoreksi 4,65%. Film, aduh downtrend juga. Jangan dulu ya. Kalau Bapak Ibu kebeli, ingat Bapak Ibu, menurut saya jebol 2350. Pertimbangan stop loss. Ya, 2350 jebol lumayan juga ya, dari atas ke 2350 tuh 4%-an, hampir 6%. Udahlah. Atau seperti apa? Atau jangan beli kalau baru beli. Kalau yang sudah beli gimana? Ya saat ini Bapak Ibu tuh di posisi yang serba salah. Cut loss bisa jadi salah kalau dia tiba-tiba rebound karena ini area-area yang bisa mantul. Ya. Jadi kalau menurut saya wait and see bagi yang belum punya. Yang sudah punya yaitu kuncinya 2350 jangan jebol. Karena itu dulunya resisten kuat, terus di retest, ini akan retest keduanya kalau turun, kalau mantul bisa terbang. Tapi kalau jebol melorot makin dalam. Film. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, simpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.